Oke, kembali lagi di channel saya. Kita tahu beberapa hari yang lalu Amin datang ke Aceh, dan kita tahu Amin menang telak di Aceh ya. Hampir 75% mereka menang di Aceh. Dan kita tahu bansos dari Pak Jokowi atau dari pemerintah itu merata di semua Indonesia. Di Aceh pasti juga ada, tapi di Aceh Amin menang. Berarti membuktikan kalau bansos itu tidak ada pengaruhnya untuk pemilihan pilpres kali ini. Kalau namanya menang ya menang juga, ya kan? Tidak ada hubungannya ke bansos. Lagian bansos itu dari tahun-tahun yang dulu udah memang ada, ya kan? Dan pendukung Amin ada yang senang ya, karena mereka datang setelah pilpres selesai dan mengasih kata-kata mutiara lah, kata-kata yang penyemangat gitu ya. Dan ada juga yang kecewa karena Amin dianggap sudah mulai dekat ke Prabowo Gibran. Mereka udah mendukung mati-matian tapi malah dihianati gitu ya. Kita lihat videonya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Let's go. Kemarin Anies Rashid Baswedan dan Caimin itu ke Aceh untuk kemudian menemui para pendukungnya. Kita tahu sama-sama Anies itu menang telak di Aceh 75%. Iya. Ini mengkonfirmasi loh, satu kali lagi mengkonfirmasi bahwa meskipun ada PJ di Aceh, meskipun ada bansos di Aceh, tapi Anies tetap menang telak. Iya. Di Sumbar pun sama. Meskipun ada bansos di sana, tetapi Anies menang telak. Ini mengkonfirmasi bahwa kecurangan yang mereka gembar-gemborkan sedari awal sampai sekarang, bahkan para pendukungnya masih meyakini adanya kecurangan itu yang terstruktur, sistematis dan masif, itu hanya untuk membahagiakan para pendukungnya. Iya, hiburan ya. Menganggap bahwa Anies itu tidak kalah, tetapi didesain untuk kalah. Itu seolah mayoritas masyarakat itu memang memilih Anies, cuma tidak sampai suaranya. Kan itu kan yang ingin mencoba mereka framingkan sampai sekarang loh. Iya. Ya, meskipun Anies itu sudah mengakui. Nah, lucunya di Aceh itu sampai ada bapak-bapak yang memberikan puisi Anies itu tetap jadi presiden. Dan ada pemuda yang ngotot bahwa misi perubahan mesti tetap dibawa dan disodorkan kepada pemerintahan saat ini, kepada Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Ini gimana nih? Jelas-jelas perubahan itu keok, masih mau ditawarkan ke penguasa yang menang. Yang jelas visi misinya keberlanjutan, bukan perubahan. Lagian perubahan di wilayah mana sih? Maksudnya apa perubahan apa? Coba kita dengarkan sama-sama nih heroiknya para pendukung Anies nih. Tetapi setahun kemudian saya bertemu dengan Mas Anies Baswedan di Banda Aceh, dan disitulah semangat perubahan terus bangkit dalam diri saya sampai hari ini. Saya bergetar teman-teman. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa maaf sekali dalam perjuangan ini saya dan kawan-kawan belum mampu menghantarkan Bapak Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi percayalah Pak, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Kita turun ke desa-desa, bertemu dengan teman-teman yang ada di desa, masyarakat yang ada di desa. Masyarakat Aceh cukup mencintai Bapak Anies Baswedan. Saya lihat air matanya, saya lihat keringatnya, saya lihat harapan-harapan perubahan disampaikan oleh rakyat Aceh kepada Pak Anies Baswedan. Saya adalah saksi mata bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Saya lihat keringat mereka.
Pak Anies, saya rasa perjuangan perubahan ini tidak hanya sampai di sini. Saya mohon aspirasi teman-teman ini disampaikan kepada Bapak Prabowo. Saya tahu bahwa Pak Anies Baswedan masih bersahabat dengan Pak Prabowo. Caimin juga baru saja bertemu dengan Pak Prabowo. Sekarang, kawan-kawan, sekarang bukan siapa presidennya, tetapi bagaimana misi perubahan ini masih lanjut kepada pemerintahan. Bagaimana misi perubahan ini tetap kita perjuangkan. Begitu kawan-kawan. Jadi mewakili orang tua, inilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munggah di Aceh, Kampung Gang Bintang, lapangan terbang Iskandar Muda. Mula pertama kami ucapkan selamat datang Bapak Anies Baswedan yang kami bangga. Di Munggah Kopi ini malam, takdir Tuhan yang Maha Esa. Dalam Pilpres yang lalu kami sudah perjuangkan Pak Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia. Tapi kalau ada yang berbuat curang, mudah-mudahan laknat Tuhan di padang mahsyar. Kami di Aceh habis-habisan berjuang untuk tokoh perubahan, mudah-mudahan makmur Indonesia. Ya, pikirnya kamu Aceh kayaknya yang sampaikan. Jika itu sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, Pak Anies Baswedan tetap jadi Presiden Indonesia. Ketika kita melihat kontestasi politik, maka sering kali kita lihat kontestan itu menyambangi daerah-daerah tertentu pasca daripada kontestasi politik atau proses daripada kontestasi politik. Tapi hari ini kita disuguhkan dengan pesta demokrasi yang mana kontestannya hadir setelah daripada kontestasi politik itu sendiri. Artinya asa ini masih ada, perubahan itu masih ada, dan kita-kitalah yang berhadir pada hari ini mampu untuk melanjutkan itu semuanya. Izin Pak Anies, izin Pak Caimin, hari ini saya memiliki satu gairah yang luar biasa karena dipantik oleh semangat dan antusiasme dari kawan-kawan semuanya, bahwa ketika melihat ini temanya adalah anak muda mesraya dengan Anies Muhaimin, artinya kita bergotong royong di sini dan kita bicara tentang bagaimana optimisme masa muda, anak muda. Ketika kami dipertontonkan dengan berbagai macam kecurangan, dipertontonkan dengan berbagai macam hal yang membuat kami pesimistis dengan masa depan kami. Tapi satu hal yang pasti adalah bagaimana ketika tantangan itu hadir pada kami, apakah pertantangan itu dipertaruhkan hanyalah dosa-dosa daripada generasi-generasi sebelumnya? Apakah yang pertantangan adalah masalah-masalah yang diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya? Sehingga masa muda kami ketika generasi emas 2045 nanti bukan generasi emas, tapi seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya, yaitu generasi cemas. Dan apakah benar-benar komitmen ini hanyalah suatu hal yang digembar-gemborkan semata, ataupun mungkin ini benar-benar secara niat hati yang tulus kita laksanakan dengan sepenuh hati? Maka dari itu tidak hanya menjawab moralitas dari bangsa Indonesia secara keseluruhan, tapi secara garis umum kita ambil subjektivitasnya Pak. Maka ini akan menentukan ultimatum segala hal yang akan menjadi kesimpulan bagi kami bagaimana moralitas seorang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke. Oh, Pertama saya ingin mengatakan stop halusinasi bahwa Anies menang. stop halusinasi ya. Itu nggak bisa. Kalian para pendukung Anies itu terus memprovokasi masyarakat bahwa seolah Anies menang, padahal faktanya kalah. Stop propaganda kalian itu. Itu yang pertama. Oh gitu deh. Wah, betul-betul ya kan. Pembahasannya betul-betul pendukung perubahan. Kalau dibilang kompak sekali memang ya. Kalau dibilang semangat sekali memang ya. Luar biasa kalau dilihat semangatnya ya. Misi perubahannya
Tapi apa yang mesti diubah? Yang ditanya. Kalau yang sekarang pun udah bagus, toh tinggal melanjutkan saja. Jadi Prabowo Gibran itu melanjutkan yang sudah bagus. Apa yang mau diubah gitu ya kan? Jadi stop halusinasi, stop ya, stop. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.